Tahukah Anda, setelah lebih dari 75 tahun, sejarah baru penyelenggaraan haji di Indonesia akhirnya dimulai. Kementerian Agama, yang selama ini mengurus keberangkatan jamaah haji, resmi menyerahkan tongkat estafetnya. Mulai 2025, ibadah haji dan umroh akan ditangani oleh sebuah kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Lalu, apa arti perubahan besar ini? Bagaimana nasib penyelenggaraan haji kita ke depan? Inilah fakta-faktanya. Sebelum kita kupas tuntas poin-poin penting dari Undang-Undang Haji yang baru disahkan DPR, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan update terbaru seputar info haji dan umroh. Jazakumullahu khairan. Sobat semua, mari kita mulai dari momen paling bersejarah. Selama lebih dari 75 tahun, ibadah haji di Indonesia selalu dikelola oleh Kementerian Agama. Mulai dari proses pendaftaran, pelunasan biaya, pengelompokan jamaah, sampai keberangkatan ke Tanah Suci. Namun, tahun 2025 menjadi babak akhir bagi Kemenak sebagai penyelenggara haji. Kini, tongkat estafet itu dialihkan ke sebuah lembaga baru yang jauh lebih spesifik, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Transformasi ini tidak sekedar pergantian nama, melainkan peningkatan kelembagaan dari sekedar badan penyelenggara menjadi kementerian penuh yang berdiri sejajar dengan kementerian lain. Apa maknanya? Artinya, segala urusan haji yang dulunya tersebar di banyak instansi, sekarang akan dikelola di bawah satu atap, atau istilahnya one-stop service. Jamaah tidak perlu lagi bingung soal pembagian kewenangan, karena semua sudah terkonsentrasi di kementerian baru ini. Perubahan besar ini tidak datang begitu saja. Ada 3 alasan utama yang disampaikan Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwan Dasopang, ketika RUU ini dibahas. 1. Peningkatan kualitas pelayanan jamaah. Selama ini, masalah yang kerap muncul adalah pelayanan jamaah yang belum merata. Ada yang mengeluhkan masalah akomodasi, makanan, transportasi, bahkan layanan kesehatan. Dengan adanya kementerian khusus, diharapkan semua ini bisa ditingkatkan secara serius, baik ketika jamaah masih di tanah air, maupun saat sudah berada di Makkah, Mina, Arafah, atau Musdalifah. 2. Penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan kebijakan Arab Saudi. Kita tahu, Arab Saudi terus melakukan inovasi, mulai dari penerapan sistem visa elektronik, smart card untuk jamaah, hingga aplikasi digital untuk memantau pergerakan jamaah. Indonesia tentu harus menyesuaikan diri. Dengan kementerian baru ini, respons terhadap perubahan kebijakan Arab Saudi bisa lebih cepat dan efektif. 3. Menjawab kebutuhan hukum nasional. Presiden RI menilai, penyelenggaraan haji yang kompleks memerlukan payung hukum yang lebih kuat. Karena itu, dibutuhkan kementerian khusus agar tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan. Dengan UU baru ini, Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengelola haji dan umroh secara profesional. Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh membawa perubahan besar dengan menghadirkan struktur hukum baru yang lebih lengkap dan komprehensif. Tidak lagi sekadar menjadi payung hukum yang bersifat umum, undang-undang hasil revisi ini disusun secara sistematis ke dalam 16 bab dengan 130 pasal. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding aturan sebelumnya, menandakan adanya penambahan detail, penegasan kewenangan, serta penguatan aspek perlindungan bagi jemaah haji dan umroh. Setiap bab dalam undang-undang ini memiliki fokus dan ruang lingkup yang jelas, sehingga memudahkan implementasi di lapangan. Bab-bab tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari regulasi kelembagaan, teknis penyelenggaraan, mekanisme pengawasan, hingga aspek hukum bila terjadi pelanggaran. Pertama, ada bab mengenai asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan haji dan umroh. Bagian ini menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar kewajiban administratif negara, tetapi juga merupakan pelayanan keagamaan yang berlandaskan pada asas keadilan, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Tujuannya adalah memberikan kepastian, keamanan, serta kenyamanan bagi seluruh jemaah.
Kedua, bab tentang kelembagaan menjelaskan peran Kementerian Haji dan Umroh yang kini menjadi garda depan penyelenggaraan layanan. Bab ini juga mengatur pembagian tugas antara kementerian, lembaga pemerintah daerah, serta pihak ketiga seperti travel resmi atau penyedia jasa lainnya. Dengan adanya bab ini, tidak ada lagi area abu-abu dalam kewenangan, sehingga setiap masalah dapat ditelusuri siapa pihak yang bertanggung jawab. Ketiga, terdapat bab mengenai tata kelola penyelenggaraan haji. Bab ini sangat penting karena mengatur teknis pendaftaran, penetapan kuota, sistem antrean, serta prioritas kelompok tertentu seperti lansia, difabel, dan pendamping. Termasuk juga mekanisme pembiayaan, mulai dari setoran awal biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH, hingga tata cara penggunaan dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Selanjutnya, bab tentang penyelenggaraan umroh mendapat perhatian khusus. Dalam undang-undang lama, aspek umroh tidak diatur secara detail sehingga sering terjadi praktik ilegal. Kini, dengan bab tersendiri, aturan mengenai visa, pembatasan kuota, standar layanan hingga mekanisme pengawasan travel umroh dijabarkan lebih jelas. Tidak kalah penting, ada bab tentang perlindungan jemaah. Bab ini menegaskan hak-hak dasar jemaah, mulai dari hak atas informasi yang benar, layanan kesehatan, akomodasi, transportasi, hingga perlindungan hukum bila terjadi sengketa. Termasuk di dalamnya aturan tentang tanggung jawab negara jika jemaah menghadapi masalah di luar negeri. Selain itu, bab mengenai pengawasan dan penegakan hukum mempertegas sanksi administratif maupun pidana bagi pihak-pihak yang melanggar. Misalnya travel nakal yang memberangkatkan jemaah tanpa izin resmi, manipulasi kuota, atau penyalahgunaan dana haji. Sanksi ini bisa berupa pencabutan izin, denda besar, hingga hukuman pidana sesuai tingkat pelanggaran. Ada pula bab mengenai kerjasama internasional yang menekankan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi. Bab ini mengatur detail mengenai perjanjian kuota, standar layanan, hingga mekanisme darurat bila terjadi insiden di Tanah Suci. Secara keseluruhan, 16 bab dengan 130 pasal ini dirancang untuk menutup celah hukum yang selama ini sering dimanfaatkan oleh oknum. Dengan struktur yang lebih rinci, pemerintah memiliki pegangan hukum yang lebih kuat, sementara jemaah mendapat jaminan perlindungan lebih baik. Singkatnya, struktur hukum baru ini bukan hanya menambah jumlah pasal, tetapi juga memperdalam kualitas pengaturan. Ia menjadi fondasi utama bagi transformasi penyelenggaraan haji dan umroh yang lebih modern, transparan, serta berpihak kepada kepentingan jemaah. Poin penting perubahan yang disepakati. Salah satu perubahan besar dalam UU Haji yang baru adalah mengenai pengelolaan keuangan haji. Jika sebelumnya banyak kewenangan terpecah antara berbagai lembaga, kini semuanya disatukan agar lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah menekankan bahwa setiap rupiah dari setoran haji harus digunakan secara tepat, baik untuk pelayanan jemaah maupun untuk pengelolaan nilai manfaat dana haji. Dengan aturan ini, diharapkan tidak ada lagi kasus penyalahgunaan dana yang merugikan calon jemaah. Perubahan lain yang cukup signifikan adalah soal penyelenggaraan haji satu pintu melalui Kementerian Haji dan Umroh. Artinya, semua hal yang berkaitan dengan keberangkatan, akomodasi, konsumsi, hingga layanan kesehatan jemaah haji akan dikelola oleh satu lembaga saja. Hal ini tentu mempermudah koordinasi, mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan, dan membuat pelayanan bisa lebih cepat serta terukur. Kemudian ada juga penekanan baru dalam regulasi terkait perlindungan jemaah haji. UU ini mengatur bahwa jemaah berhak mendapatkan perlakuan adil, fasilitas yang layak, serta perlindungan hukum jika terjadi masalah selama penyelenggaraan ibadah. Misalnya, apabila ada travel nakal atau kasus penipuan, jemaah kini memiliki payung hukum yang lebih kuat untuk menuntut ganti rugi. Ini menjadi langkah maju agar hak-hak jemaah lebih terjamin. Selain itu, terdapat aturan lebih jelas mengenai penggunaan teknologi digital dalam manajemen haji, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pemantauan keberangkatan jemaah akan terintegrasi dalam sistem digital nasional. Dengan cara ini, data bisa lebih valid, meminimalisir kecurangan, sekaligus memudahkan calon jemaah untuk mengakses informasi secara real-time. Hal penting lainnya adalah soal penguatan pengawasan.
UU baru mengamanatkan adanya lembaga independen yang ikut mengawasi pengelolaan haji. Dengan begitu, kinerja Kementerian Haji dan Umroh bisa dipantau secara objektif, sehingga potensi penyalahgunaan wewenang bisa ditekan sejak dini. Tidak kalah penting, kita harus tahu bahwa perubahan besar ini didukung penuh oleh DPR RI. Pada rapat paripurna, sebanyak 293 anggota DPR dari seluruh fraksi menyatakan setuju. Artinya, tidak ada penolakan berarti. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM menegaskan perubahan ini penting karena UU lama belum bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Misalnya soal pembahasan biaya haji yang selama ini tidak punya mekanisme fleksibel atau perlindungan jemaah visa non-kuota yang masih lemah. Dukungan DPR ini menunjukkan bahwa negara benar-benar serius meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji. Lalu, bagaimana dengan pegawai Kementerian Agama yang dulu mengurusi haji? Apakah mereka akan kehilangan pekerjaan? Ternyata tidak. Sebagian besar pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau Ditjen PHU dan juga pegawai Badan Penyelenggara Haji akan dialihkan ke kementerian baru ini. Jadi, mereka hanya ganti seragam, bukan kehilangan peran. Namun, ada catatan penting. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH tetap berdiri sendiri dan tidak digabung ke dalam kementerian. Alasannya, agar pengelolaan dana triliunan rupiah tetap independen dan tidak berada dalam satu atap dengan penyelenggara teknis, sehingga lebih transparan dan aman. Perubahan Undang-Undang Haji ini membawa sejumlah dampak langsung yang akan dirasakan oleh para jemaah. Pertama, dari sisi administrasi dan transparansi, jemaah kini bisa lebih tenang karena pemerintah mewajibkan semua penyelenggara haji dan umroh untuk terintegrasi dalam satu sistem resmi. Artinya, peluang penipuan atau keberangkatan ilegal bisa ditekan secara signifikan. Jemaah tidak lagi bingung memilih travel, karena hanya biro yang terdaftar dan diawasi yang boleh beroperasi. Kedua, dalam hal biaya dan pengelolaan dana haji, aturan baru ini memastikan penggunaan dana lebih transparan. Uang setoran haji dikelola secara ketat, tidak boleh dipakai sembarangan, dan ada laporan rutin yang bisa diakses. Dengan begitu, jemaah lebih yakin bahwa tabungan mereka aman hingga tiba waktu keberangkatan. Ketiga, dari sisi kenyamanan dan pelayanan, adanya kepastian standar pelayanan membuat jemaah tidak akan mendapat perbedaan mencolok antara satu penyelenggara dengan yang lain. Semua sudah diatur dalam standar minimal yang wajib dipenuhi, mulai dari akomodasi, transportasi, kesehatan, hingga konsumsi selama ibadah. Keempat, aturan baru ini juga memperhatikan perlindungan hukum jemaah. Jika suatu saat ada masalah, misalnya jemaah ditelantarkan atau mengalami kerugian akibat kelalaian penyelenggara, maka mereka punya jalur hukum yang jelas untuk menuntut keadilan. Pemerintah hadir langsung sebagai pengawas dan penjamin hak jemaah. Kelima, dari sisi kepastian keberangkatan, undang-undang ini memperjelas sistem antrean haji reguler dan jalur khusus. Dengan sistem yang lebih rapi, jemaah tidak lagi khawatir dengan manipulasi nomor antrean atau kuota. Semua diatur lebih ketat agar tidak ada yang dirugikan. Secara keseluruhan, dampak langsung dari aturan baru ini membuat perjalanan haji dan umroh menjadi lebih aman, transparan, dan terjamin. Jemaah bisa berfokus pada ibadah tanpa harus terbebani rasa was-was tentang administrasi, keuangan, maupun pelayanan. Akhirnya, lahirnya Kementerian Haji dan Umroh bukan sekedar perubahan administratif, tetapi sebuah harapan baru. Harapan agar pelayanan jemaah lebih profesional, transparan, dan modern. Apakah biaya haji akan lebih murah? Apakah kuota bisa lebih besar? Apakah petugas akan lebih amanah? Itu semua masih menjadi tanda tanya, tetapi setidaknya pondasi kelembagaan dan hukum sudah jauh lebih kokoh. Sahabat sekalian, itulah pembahasan mengenai perubahan besar dalam aturan haji yang sedang berlaku. Dari struktur hukum baru, poin-poin penting yang disepakati, hingga dampaknya langsung bagi para jemaah, semua menunjukkan betapa seriusnya upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem ibadah haji di Indonesia. Perubahan ini memang tidak mudah, tapi harapannya bisa memberikan kejelasan, perlindungan, dan pelayanan yang lebih baik bagi seluruh calon jemaah haji. Kalau menurut kamu, apakah aturan baru ini benar-benar bisa membawa perubahan positif?
Atau justru akan menambah rumit perjalanan jemaah ke Tanah Suci? Silakan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar ya, karena diskusi dari kita semua bisa membuka wawasan yang lebih luas. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru seputar informasi haji, umroh, dan kabar dunia Islam lainnya. Klik juga tombol loncengnya agar setiap video baru bisa langsung kamu tonton pertama kali. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat, menambah pengetahuan, sekaligus menjadi pengingat bahwa ibadah haji bukan hanya soal niat, tapi juga soal persiapan, aturan, dan perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.